Hai TKP Lovers, kali ini giliran aku nih nge-host di TKP Smart. Dan di dekat aku sekarang udah ada teman-teman satu jurusan TKP. Hai guys. Perkenalkan diri dulu teman-teman. Halo, saya Venika Ramaulia dari 10 TKP 2. Halo, saya Rita Musyepi dari kelas 10 TKP 2. Halo, saya Sanatu Syadya dari 10 TKP 2. TKP 2 semua nih. Iya dong. Ini nih teman-teman, Olia mau cerita pengalaman Olia sendiri dulu nih. Pertama kali masuk SMK Teknik. Kalau Olia tuh emang dari SMP niatnya emang pengen masuk SMK Teknik, dan kebetulan emang pengennya di sini gitu. Emang udah niat tuh kan. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Boleh dari Feni cerita? Awalnya sih belum niat kan, tapi lama-lama alhamdulillah niat. Makanya masuk tahap kedua. Berarti ini udah pilihan kedua gitu Iya. kan. Nah, kalau pilihan pertama Feni gimana? Jadi Feni dulunya awalnya pilihan pertama Feni di SMK Non Teknik. Jurusannya Boga. Tepatnya di sini ya. Alhamdulillah. Apa-apa lah kan. Kalau dari Dewi sendiri gimana nih? Aku sih mau masuk sini juga pilihan kedua karena aku emang kayak nggak niat juga dulu masuk sini. Lihat juga Terus sama kalau nih. pas sudah dijalanin gitu kan ternyata seru juga, jadinya kayak alhamdulillah muncullah niat itu. Jadi kalau pilihan pertama Dewi dulu di mana? Kalau SMK non teknik juga jurusan aku tuh aku pindah ke Tansi. Dapatnya di sini yang Iya. teknik kan, alhamdulillah. Kalau Nia nih ya? Kalau aku sih emang dari SMK sih, soalnya kan pembinaan tahap kedua kan di sini. Pembinaan tahap pertama tuh di SMK non teknik jurusan perhotelan. Sekalian pun kalau pilih jurusan sini emang dari hati sih ingin meneruskan kayak ngikut ante gitu kan. Sama dong kita ya. Kalau aku ikut papa, kalau aku ikut tante gitu kan. Iya. Nah, kan setahu nih ini kan pilihan kedua buat teman-teman semua gitu kan. Cuma setelah dijalanin dari sekarang pun teman-teman dapat nilai alhamdulillah bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Terus berprestasi juga gitu. Jadi gimana nih pendapat teman-teman dengan yang udah teman-teman jalanin sampai di tengah semester ya kita sekarang. Feni gimana Feni? Alhamdulillah sih, semenjak awalnya kan emang gak suka nih, karena juga ada asupan dari guru-guru, terus dukungan dari keluarga juga membuat timbullah rasa semangat ini kan. Jadinya bukan cuma jurusan itu aja yang bisa bikin kita sukses, jurusan ini juga bisa gitu kan. Pada akhirnya ya semangat deh untuk belajar, terus mau buktiin ke orang-orang bahwa Feni juga bisa di jurusan ini. Apalagi banyak yang mematahkan gitu kan di jurusan Soalnya- TKP gini-gini gitu kan. Banyak opini yang juga sering dihina gitu kan gini-gini, tapi kayak udah menjalani kan gak gitu juga kok. Kalau dari Nia sendiri gimana ya? Kalau dirinya sendiri sih lebih suka sih jurusan ini karena emang dari hati ya sebenarnya kan. kan. Ya minat. Terus kayak apalagi dari ante yang dukung, terus dari orang tua yang dukung, terus dari guru, dari teman. Ya walaupun ada sih teman-teman SMP yang ngetawain gitu kan. Oh lah Itu TKP gitu kan. Iya. Tapi ya udah biarin aja, nggak usah dengerin kan. Ya terserah aja lah. Berarti besok udah tanda lagi ingin tunjukin kalau nya tuh lebih bisa gitu kan. Ngebuktiin gitu apa yang dia ucapin ke orang tua kalau itu bisa mencapai cita-citanya gitu lah. Nah, kalau dari Dewi sendiri gimana nih cerita versi Dewi gitu? Ya kalau aku sih awalnya aku kayak nggak semangat gitu belajarnya, tapi kata kakak aku jurusan ini bagus kan, kakak aku juga di jurusan ini tapi di TPIB-nya. Ya, kakak aku juga di sekolah teknik tapi di sekolah yang lain, beda sekolah sama aku. Jadi karena ada dukungan orang tua juga, katanya semangat aja sekolahnya, mungkin emang takdir aku tuh di sini gitu kan. Siapa tahu aku bisa sukses di sini. Atau rezekinya di sini Iya. ya kan? Dan guru-guru juga bilang kalau jurusan ini bagus, peluang kerjanya juga banyak gitu. Jadinya aku semangat belajar. Dewi semester kemarin dapat ranking berapa nih? Alhamdulillah di 1. Iya benar. Feni? Alhamdulillah ranking 2. Oke, kalau dia Alhamdulillah ranking 5. besok naik ketiga nih nih ya. Iya. Terus kalau bisa naik lagi. Iya, bagus. Oh ya teman-teman, insya Allah kalau seandainya nggak ada perubahan jadwal minggu depan kan kita ujian nih. Nah, Iya. kalau dari Nia gimana nih persiapannya buat ngadepin ujiannya? Kalau persiapan untuk 7 besok ya ngulang-ngulang pelajaran yang kemarin
kalau bulan puasa kita kan nggak sekolah tuh, terus kita disuruh Melengkapi tugas. gitu ke guru-guru gitu. Ada ketakutan nggak semuanya? Ada sih ketakutan kayak ya kalau ngerjain tugas terus sambil ngapal takutnya nanti kayak nggak masuk gitu kan. Ya. Nah kalau dari Rewi kan gimana persiapan Rewi buat ujian minggu depan? Kalau dari sih misalnya buat ujian tuh kayak bawa aja santai gitu ya, nggak usah terlalu takut, karena kalau kita terlalu takut tuh kayak kayak misalnya pikiran kita tuh jadinya nggak fokus buat belajar gitu kan. Jadinya nilai yang kita harapkan tuh tidak sesuai gitu kan. Jadi seperti katanya tadi, melengkapi tugas juga, kisi ya. Terus Rewi sendiri ada ketakutan nggak bakal turun nilai di semester ini atau gimana gitu? Kayak ketakutan yang berlebihan sih enggak ya, tapi wajar lah gitu kan, takut kalau misalnya nilai kita turun ya kan. Apalagi tugas lagi banyak-banyaknya ya kan, takut nggak selesai juga. Kalau dari Feni gimana? Alhamdulillah mungkin kalau ketakutan nih dikit pastinya, soalnya saingan lumayan lah ya. Iya. Terus kalau untuk Cara belajar, cara persiapannya mungkin tugas-tugas alhamdulillah udah selesai semua. Mungkin ngulang-ngulang pelajarin aja lagi. Ya teman-teman, kan dengar juga soal kita tuh kan esai. Iya. Jadi menurut teman-teman pribadi gimana nih dengan soal yang dikasih esai? Otomatis kita nggak ada pilihan objektif, otomatis kita harus mikir sendiri jawabannya kan. Iya. Nah kalau dari Rewi sendiri gimana pendapat Rewi tentang soal yang dikasih secara esai? Kalau dari sih misalnya esai itu kan ya bisa membuat kita tuh berlatih berpikir kritis kan. Jadi kayak soalnya itu logis semua, jawabannya tuh bisa kita pikirkan dengan sendiri, tidak terlalu susah juga sih. Kalau dibanding objektif sih nggak terlalu rumit ya, soalnya udah biasa juga dari SD kan juga banyak esai, SMP juga udah, jadi kayak udah kebiasa juga. Apalagi di esai poinnya mungkin lebih gede Iya. kan. Nah kalau Feni gimana ini? Nah kalau essay itu kan soalnya lebih sedikit nih, terus jawaban kita pun sesuai dengan pola pikir kita ataupun yang udah kita hafal kan. Terus kalau misalnya objektif pun, kalau misalnya kita salah nih, kita nggak dapat nilai ya gitu kan. Jadi kalau esai kita juga dapat nilainya juga walaupun salah gitu kan. Soalnya nilai pola pikir kita pun tetap dinilai sama guru. Enaknya itu yang mau Enaknya itu. Kalau dari Nia sendiri gimana Nia? Kalau dari Nia sih, kalau soalnya essay itu kan kayak kita tuh kayak misalkan soalnya untuk menurut diri kita sendiri gitu kan soalnya. Terus kita tuh berpikir, kita tuh menjelasin gitu ke soal gitu. Ya walaupun ada yang salah sih, itu sama sih kayak sih juga kan. Ibaratnya kayak kalau essay itu kayak apa yang ada di pikiran aja. Iya, kan? kita buat ada di gitu di jawaban, walaupun salah sih. Kalau salah ya kita dapat nilai. kalau walaupun benar ya alhamdulillah kan nilai. Jadi berarti teman-teman semua setuju dong ya kalau soal kita tuh esai semua. Setuju banget. Keren. Ini teman-teman berprestasi semua nih. Amin. Nah ini dia nih teman-teman, ini nih tema yang ini pembicaraan yang benar-benar kita banget nih. Nih, kita masuk dari jam 7 gitu kan. Kita keluar main jam 10 sampai 10.15. Sebentar banget, sedangkan sekolah kita gede gitu kan. Kita harus jalan ke sana, harus jalan ke situ, udah habis waktu berapa menit, belum ngantrinya gitu kan. Terus kita sholat zuhur, habis sholat zuhur kita dapat istirahat lagi 15 menit. Iya. Pulang kita sore, udah habis asar ya kan. Nah, habis itu tugas dikasih banyak. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Ada nggak keluhan-keluhan tentang maksudnya kayak gimana ya? Kayak susah nggak sih ngebagi waktu gitu? Banget. Boleh dari Feni dulu lah, Feni. Kalau bagi waktu sih emang susah gitu ya, karena apalagi kita masuk jam 7 pagi-pagi. Kalau masuk sih nggak terlalu dipermasalahin kan, soalnya kita emang dari dulu emang cepat gitu kan. Kalau misalnya waktu keluar main ini cuma 15 menit, kadang-kadang kan kurang ya kan. Apalagi telat kita kena hukum, nggak bisa juga. Benar. Apalagi kan yang dibilang Mulia tadi nih, sekolah kita jauh, sekolah kita gede. Terus kantinnya pun jauh di ujung, lokal kita di sini, malah kantinnya di ujung sini gitu lagi kan. tasnya cuma mungkin kerumunan ya. Iya. Terus kalau misalnya bawa nasi pun kadang-kadang kan tas kita berat nih.
jadi nggak bisa dong bawa nasi. Belum gak juga kena gitu Bener, kan. karena pasti dibawa dong, Iya. soalnya sholat zuhur kan. Terus waktu zuhur pun dikiranya lumayan lama, ternyata cuma sama aja 15 lurus menit. ini. Iya. Terus kalau misalnya pulangnya capek sih jam segitu, tapi gimana mau nuntut, kita Iya. juga belajar gitu kan. Terus datang di rumah pun jam asar tuh pasti kan bantu mama, nggak mungkin enggak kan. Iya. Habis itu kalau apanya namanya tugasnya capek gitu, Banyak ya, kan? banyak. Mana di sekolah kita udah mencatat, kerjain latihan, dan Kapan waktu istirahatnya. Betul. terus waktu pulangnya pun dikasih juga tugas tuh kayak capek gitu. Betul banget. Sebagai pelajar pasti capek lah ya. Terus hari Minggu pun nih, Karena bikin tugas bukan istirahat. iya, ya, kan? pengen refreshing tapi gak jadi refreshing. Bener, malah bikin tugas jadinya ya kan. Karena nangis gara-gara bikin tugas yang banyak. Ya bener. Bener ya. Jadi cara ini antisipasinya ya apa namanya, bagi jadwal gitu, bisa kita buat buku harian juga kan untuk ngatur jadwal kita. Terus selain sabar, kita juga kayak emang ini kan konsekuensinya, karena Feni emang milih sekolah di sini, emang peraturannya di sini gini juga kan. Jadi kita kayak harus dijalani. emang harus dijalani, nggak boleh kayak nuntut ngeluh pasti karena capek, tapi kalau apa ya tetap deh Dijalani Iya, ya benar. kan, dimanapun berjalani. betul. Nah kalau dari revisinya coba review di bagian mana ya? Kalau revisi kayak kalau jam masuk sih nggak ada ngeluh ya, soalnya Sama, Revi ya. emang cepet juga masuknya dari dulu. Masalah diri tuh kayak jam pulangnya sama tugasnya itu loh, ya Allah bikin capek. Betul banget. Iya, masa iya kan kita udah belajar nih dari pagi sampai sore Sore. kan. Masih ada juga tugas malam aja kita begadang tuh udah sampai ketiduran bikin tugas. Terus besok paginya harus bangun juga kan, cepet-cepet. Jadi antisipasinya Rewi itu kayak misalnya mana tugas yang dulu dikumpulkan gitu, yang misalnya mata pelajarannya lebih dulu gitu. Jadi itu duluan yang Rewi kerjain. Jadi kan kalau misalnya tugas itu waktunya mepet, jadi kan nggak terlalu sulit juga kita ngerjainnya. Jadi kita kumpulin Iya. dulu yang mana gitu kan, yang mana yang duluan diminta dulunya. Bentar sih. Kalau dari Nia sendiri, keluhannya tuh di bagian mana? Kan banyak nih keluhan dari sini sama Rewi gitu kan. Nah, yang bagian Nianya dari mana gitu? Kalau sih kalau jalur masuk kan emang nggak masalah, emang terbiasa juga dengan pagi kan. Cuman yang bikin masalah tuh kayak pagi, terus kita mencatat gitu kan, terus mencatat, pokoknya mencatat aja terus kan, terus istirahat sebentar. Apalagi itu dari kelas kan, misalkan ke kantin, tuh misalkan di jalan udah berapa menit tuh, Iya, habis itu. atau bolak lagi ke kelas kan berapa menit tuh. Tapi kan kalau makan tuh nggak sempet gitu kan. Betul. Terus pas masuk tukar guru lagi nih kan, terus mencatat lagi gitu kan. Terus kalau udah siangnya kan kayak udahlah kayak capek ngantuk Ngantuk gitu ya, kan, benar. bener. Pokoknya ngantuk kalau siang. Terus tambah lagi tuh kayak misalkan tukar guru lagi kan, terus mencatat Catat lagi. Nah, kalau dari pergantian guru itu kan kalau setiap guru nerangin pelajaran gitu kan emang harus kita kayak Salin. apa ya, salin kata guru kan. Ya walaupun gurunya ngomong sih kita catat kan, walaupun dia sering kena marah kan, kayak kita dibilang nggak Simak mengerti dulu iya gitu kan. kan. Tapi kita tetap nulis itu kan supaya kayak itu Benar. astagfirullahaladzim, kayak capek kali kan sampai bilang ke guru tuh, ibu jangan capek bu, terlalu bu, capek." Mending dikasih latihan ya Iya, kan. iya. Catat lagi, Nah, catat terus lagi. kebetulan kalau guru paginya jadwal pagi ngasih tugas kan, terus jadwal siang ngasih tugas lagi kan untuk di rumah. Iya. Terus kayak gimana lah ngerjainnya Malah kan. bikin tugas Malah lagi bikin ya tugas kan. lagi. Terus pulang sore, apalagi kalau nunggu angkot ya, kalau nunggu angkot tuh lama juga kan. Jadi nyampe Apalagi rumah, rumahnya jauh iya. ya. Terus tambah lagi kalau di rumah tuh kalau setiap sore sih tugasnya di rumah sih emang bersihin rumah kan. Kadang kalau sudah bersihin rumah, terus kayak sholat gitu kan, terus habis sholat tuh kayak capek mana lah ngerjain soal gitu kan, capek lah. Nah, Tapi sejauh ini tugas-tugas teman-teman semua aman kan? Aman dong. Terus nggak diragukan lagi nggak ada sih ya nggak kan? lagi. Bagus. Nah, kebetulan di TKP 2 tuh kan cowoknya pintar juga gitu kan. Jadi gimana? Atau bersaing sama temen cowok? Secara cowok memang lebih pintar gitu dari Iya. cewek gitu kan. Nah, siapa nih yang mau jawab? Adalah aja. Kalau menurutnya sih kalau misalkan laki-laki itu jagonya di pelajaran umum kayak umum matematika, bahasa Indonesia gitu kan. Kalau nya itu lebih
nggak ke teknik ke apanya tuh kayak rajin gitu nih kayak gitu lah. Kayak kalau misalkan orang tuh tingginya di umum Ya naikin di dia teknik. naikin di teknik gitu lah, kayak senang-senang gitu. Bisa juga. Ada kesulitan nggak sih karena kebanyakan cowok gitu kan, apalagi teman-teman di kelas ceweknya cuma 4 ya, 4 Iya, orang kan. iya. Nah, ada kesulitan nggak? Kalau dari Dewi gimana, Wi? Kalau menurut aku sih kayak misalnya lagi guru sedang ngejelasin tuh kan, jadi anak cowok tuh kadang ngeribut tuh lah kan cowok tuh, Iya, cowok di kelas aku tuh kayak lebih banyak bicaranya gitu, lebih aktif daripada ceweknya. Biasanya kan cewek yang banyak ngomong gitu kan, jadi kayak lebih kadang-kadang kalau misalnya gurunya tuh nggak tegas gitu, misalnya gurunya tuh tegas cuman kayak dibolehin gitu, dibolehin bicara, tapi anak-anak cowok ini lebih kayak ngeribut gitu, bukannya membicarakan masalah pelajaran gitu, malahin bicara tentang misalnya main game atau apa gitu Ya, kan. boleh, Kayak ya, jadi terganggu juga. iya, mengganggu fokus belajar juga sih dikit, cuman kayak nggak apa-apa lah gitu kan, kita coba aja dulu. Kalau menurut Feni gimana? Terganggu nggak sih? Iya, bisa disebut terganggu sih. Apalagi cowok di sana kan usil-usil ya, pada jahil. Kita lagi fokus nih ngerjain, malah nanya, ini gimana? Boleh nanya, tapi Selesai tunggu dulu, dulu. selesaiin dulu Feninya. Tapi kalau kayak nggak kita kasih tahu, dia marah-marah, kayak Gimana? kesal Ya? gitu loh. Jadinya harus kayak sabar gitu. Kita itu pun waktu lagi guru nerangin kan dia sering ngeribut nih. Kayak kita juga ikutan marah jadinya. Soalnya kita mau butuh fokus kan. Apalagi perempuan dikit gitu kan, Iya. jadi kayak kita minoritas gitu ya kan. Kepengen ngelawan tapi yang ngejawab banyak gitu loh. Kalah ya. Sabar-sabar. Ya, kalau dari dia ada kendala nggak dengan banyaknya cowok di kelas gitu? Ya pasti ada dong. Kalau kayak misalkan kayak apa namanya, kalau kita lagi belajar gitu kan, kayak lagi belajar nulis gitu kan, terus kita kayak dipanggil atau nanya ke teman gitu kan, terus kita taruhkan pensil gitu kan, Oh, terus iya, iya. hilang Ajaib banget gitu kan. Nah, terus apalagi kalau guru-guru gitu kan bilang alah tuh gitu kan, kayak udah aku kayak suruh diam, terus laki-laki ini nggak mau diam, terus kayak kayak mana lah gitu rasa hati Iya, gitu kan, benar-benar. kayak nggak refleks marah gitu, kayak gimana lah Malah ikut marah jadi ya, kan. ikut marah gitu kan, sampai kena ketawa gitu. Wah, gitu lah semangat laki-laki. Ini pada cowok dari lokal julid. Oh, benar-benar. Yang penting banyak yang hilang ya. Iya. Aku tuh kebanyakan hilang tuh kayak ngapus, pena, apalagi pensil tuh. Oh, iya, Hilang betul. tuh. Itu hilang Pena terus sih. tuh. Ya benar sih, itu keluhan dari teman-teman ya. Benar, kita yang kaum minoritas nih Iya. bisa sabar. Iya, gitu kan. Benar-benar. Nah, teman-teman, dari banyaknya keluhan-keluhan dengan banyak cowok di sekolah ini gitu, ada nggak sih sisi positifnya menurut teman-teman masing-masing gitu? Karena cowok lebih banyak gitu, otomatis ada dong sisi Iya. positifnya. Kalau dari ini gimana? Sisi positifnya pasti ada kan. Mereka pun kayak pasti ngejaga anak lokal gitu kan, anak kelas kayak suka nasihatin kita juga, misalnya kita bicara kotor nih, dia juga yang marah. Jadi kita lebih Iya, kecil ya, kamu cewek Ah. katanya. Kita pun dianggap kayak jadi adiknya. Iya, bukan kayak pengen apa pun, enggak sih, kayak emang udah dianggap adik gitu loh. Jadi kita nganggapnya abang-abang lah, bisa Ya, dibilang kayak maksudnya gitu. ada sisi nyamannya juga Betul. gitu kan. Seru sih. Itu pun anak lokal, alhamdulillah TKP 2 kompak dong ya kan. Iya. Ya kalau beda sama aku nih, kalau aku tuh bukan adik dianggapnya, malah kakak dianggapnya. Nah beda. Tapi boncel-boncel Iya, ya. betul. Tapi nggak apa-apa, asik-asik juga. Iya. Gitu. Tapi gimana sisi positifnya banyak cowok di kelas atau di sekolah gitu? Kalau bagi Dewi sih kayak seru aja gitu kan. Kalau di SMP kan di kelas aku tuh malahan cowoknya itu ada cuma 3 orang gitu kan. Dong ya. Kebalik ya 3 Iya. orang. Terus aku kayak misalnya waktu pas masuk itu kan, wih banyak juga nih cowoknya gitu kan. Aku gimana nih gitu Pasti kan. dicanggung Kayak bingung nggak gitu sih? kan. Iya. Canggung. Tapi kan kalau pas udah dijalani gitu, oh ternyata asik juga ya temenan sama cowok gitu kan. Dia itu kayak nggak bawa perasaan gitu mainnya gitu kan. Oh, jadi kita tuh kayak lebih sering dijagain juga, lebih sering nasehatin juga, sama kayak yang Feni bilang tadi gitu. Kayak ngerasa ada yang lindungin lah ya, Iya. ya kan. Ya, ini ada dari gimana nih ya?
Ya kalau lihat sih posisi positifnya sih kayak kalau misalkan ada laki-laki di kelas ya kayak kalau laki-laki tuh kayak lagi ngobrol gitu kan, terus ketawa tuh kita kayak ngelihat ketawa juga gitu, Bahagia ngelihat juga, bahagia, kan? senang gitu. Apalagi kalau laki-laki itu kayak kalau pergi main sama-sama gitu kan, pasti dia ngajak Diajak, juga kan, ah, pergi main yuk gini yuk sini yuk gitu kan, kayak Kan ngajak. recehnya banyak juga. Iya, ya. iya. Benar. Kalau nggak ada mereka pun jadi Sepi. sepi. Ya. Hmm. Benar-benar. Apalagi yang sering banyak-banyak buat onar gitu kan, kayak berisik terus nggak hadir kayak Sepi. sepi Iya, gitu kan? kan. Tapi kalau ada orang tuh kayak Ada berisik, keselnya. ada senang, Gak ada orang tuh juga kayak ngerasa ih kangen gue ya. Iya, Iya. Tapi kalau emang kayak gitu sih. Nah teman-teman, TKP itu kan teknik konstruksi perumahan gitu. Iya. Jadi ujung-ujungnya kita pasti ke sipil gitu. Jadi buat teman-teman habis dari sini ada mau lanjut kemana gitu. Kalau Rewi gimana? Habis dari sini? Kalau Rewi sih rencananya kuliah ya, tapi Rewi tuh kuliahnya tuh pengen dengan nilai yang bagus gitu kan, jadi mahasiswa undangan gitu kan. Amin. Jadi ya amin, semoga habis terkabul ya. Terus habis itu kan Rewi pengennya sampai S2 ya, terus lanjut kerja gitu, mencari kerja itu kayak yang bisa membahagiakan diri sendiri, terus juga bisa bahagiain orang tua gitu. Bakal lanjut di sipil. Iya. Keren. Kalau Feni mau lanjut di Iya, sama-sama Rewi mau lanjutin insya Allah kuliah di teknik sipil sipil juga. juga. Kalau misalnya ditanya apa namanya cita-cita, kayaknya belum tahu mau jadi apa, tapi Belum ya. intinya mau ngelanjutin aja dulu. Usaha dulu Iya, ya. betul. Kalau Daninya mau lanjut apa gimana nih ya? ya kalau saya lanjut ke sipil sih, karena ada abang juga kan di sipil gitu kan, sekalian nunjukin. Terus kalau cita-cita saya emang dari kecil sih kayak bolak-balik gitu cita-cita kan, kita di poluan, terus jadi dokter, Ini sama banget Terus- kita dulu tuh kayak gitu. terus kayak melihat abang kan kayak gini terus ih bagus juga Pengen nggak sih, juga. pengen juga tuh. Iya teman-teman, yang terakhir nih, kita kan udah mau 1 tahun nih, tinggal berapa bulan lagi kita jadi kakak kelas dong ya. Iya, dong. Keren banget, gak terasa waktunya kan. Jadi Benar. dengar-dengar tahun depan buat adik kelas kita tuh ada 3 kelas nih buat TKP. Serius? Bener, fix, serius. Seru banget kayaknya. Jadi ada nggak nih dari teman-teman buat mempromosikan jurusan kita buat adik-adik besok gimana? Dari teman-teman. Boleh dong Rewi lihat kamera terus silahkan mempromosikan. Hai teman-teman kelas 9 semua. Jadi saya akan mempromosikan jurusan Teknik Konstruksi Perumahan. Jadi jurusan ini adalah jurusan yang bagus karena peluang kerjanya juga sangat banyak ya. Jadi kita setelah tamat SMK pun jika kita tidak ingin kuliah maka peluang kerja akan sangat banyak untuk kita. Tapi ini nggak seburuk yang Iya, orang tidak bilang. seburuk yang orang-orang lain bilang. Katanya kan tamat sekolah masa iya mau jadi tukang, mau Enggak jadi dong, kuli ya, gitu kan. Jadi buat teman-teman semua yang berminat untuk TKP silahkan mendaftar ya. Oke, bagus banget dari Rewi. Udah cocok jadi apa? Iya, Iklan. Iya boleh dia. Silakan ya lihat kamera ya Nia. Kalau ada teman-teman kelas 9 bagi yang berminat ingin masuk TKP, tapi lebih sebaiknya sih bagusnya teman-teman masuk TKP aja sih, soalnya jurusan TKP itu lebih menyenangkan gitu kan, apalagi guru-gurunya tuh kayak kece gitu kan, senang. Baik kanjur ya. Iya, senang gitu kan, kayak bisa diajak ngobrol, cerita atau main gitu kan. Jadi untuk teman-teman jangan berpikir lama ya untuk menulis tulisan TKP ya, soalnya kakak menanti sini loh. Iya. Males banget ya. Silakan Feni. Lihat kamera Feni. Kalau Feni ya, hai anak-anak kelas 9. Jadi nih yang awalnya nggak niat nih masuk teknik konstruksi perumahan, masuk aja gitu. Soalnya Feni juga awalnya nggak minat sedikit pun nih, tapi awalnya juga seru. Gas aja, ngapain takut-takut ya nggak sih? Jadi Feni cuma sedikit doang, tetap semangat walau itu berat, oke? Tetap milih jurusan TKP, oke? Itu sih. Jadi buat teman-teman di kelas 9 semua jangan dengerin opini Nah. yang dari orang gitu. Karena Iya. yang mereka bilang itu belum semuanya benar dan mereka harus cari tahu dulu apa itu teknik Yes. konstruksi perumahan. Perumahan. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu nih podcast kita kali ini. Terima Iya. kasih buat kehadiran teman-teman yang udah menyempatkan waktu buat datang di podcast TKP. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Oke
Oke TKP Lover, sampai sini dulu ya podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Silakan minum.